Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Wibowo dari kelas KPIA 3 NIM 1940210004. Mata kuliah Teori Komunikasi, dosen pengampu Ibu Primi Rohimi Esos MSI. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai pengertian teori, tradisi teori komunikasi antar pribadi, dan teori komunikasi kelompok guna untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Nah, langsung saja kita bahas mengenai pengertian teori. Pengertian teori. Teori adalah serangkaian asumsi atau konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Nah, jadi di sini teori merupakan serangkaian dari sebuah pernyataan yang disimpulkan menjadi satu konsep yang belum terbukti atau benar salahnya suatu pernyataan tersebut. Fungsi teori memiliki fungsi: 1. Menyediakan kerangka konsepsi penelitian dan memberikan pertimbangan perlunya penyelidikan. Yang kedua, melalui teori kita dapat membuat pertanyaan yang terinci untuk penyidikan. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Kemudian yang keempat, pengidentifikasian secara sistematis, penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Nah, peran teori adalah berperan untuk membantu mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman. Yang kedua, memajukan proses perluasan ilmu pengetahuan secara sistematis. Yang ketiga, memberi kemungkinan terjadinya pemanduan temuan-temuan empiris ke dalam suatu kerangka yang secara logis, konsisten, dan cukup sederhana. Kemudian, yang keempat ialah menghindarkan pengamatan menjadi bingung oleh serba kompleksnya peristiwa-peristiwa alami atau konkret. Kemudian, fungsi teori. Menurut Little Jones, fungsi teori ada 9. Yang pertama, mengorganisasikan dan menyimpulkan pengetahuan tentang sesuatu hal. Memfokuskan teori pada dasarnya hanya menjelaskan tentang suatu hal, bukan banyak hal. Jadi di sini teori fokus kepada suatu hal, bukan kepada banyak hal. Kemudian yang ketiga, menjelaskan. Teori mampu membuat suatu penjelasan tentang hal yang diamatinya. Kemudian menunjukkan bahwa teori tidak saja menjelaskan tentang hal yang sebaiknya diamati, tetapi juga memberikan petunjuk cara mengamatinya. Kemudian yang kelima, membuat prediksi atau suatu perkiraan tentang keadaan yang bakal terjadi apabila hal-hal yang digambarkan oleh teori juga tercerminkan dalam kehidupan di masa sekarang. Kemudian heuristik, teori yang diciptakan dalam merangsang timbulnya upaya-upaya penelitian selanjutnya. Kemudian yang ketujuh, komunikasi, menunjukkan bahwa teori seharusnya tidak menjadi monopoli si penciptanya. Yang kedelapan, mengawasi. Teori dapat berkembang menjadi norma-norma atau nilai yang dapat dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ke-9, generatif, sebagai sarana perubahan sosial dan kultural serta sarana untuk menciptakan pola dan cara kehidupan yang baru. Kemudian materi yang kedua, tradisi teori komunikasi. Tradisi teori komunikasi adalah dasar-dasar teori komunikasi yang memiliki kesamaan. Tradisi komunikasi ini diciptakan oleh Robert T. Craig. Robert T. Craig membagi tradisi teori komunikasi ke dalam 7 tradisi, yaitu tradisi semiotik, tradisi fenomenologis, tradisi sibernetika, tradisi psikologis,
yang kelima tradisi sosiokultural, keenam tradisi kritik, yang ketujuh tradisi retorika. Tradisi semiotik adalah sekumpulan teori tentang bagaimana suatu tanda mempresentasikan atau mewakili benda, ide, keadaan, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Tradisi fenomenologis berasumsi bahwa orang yang semua aktif menginterpretasikan pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Kemudian yang ketiga, tradisi sibernetika. Tradisi sibernetika di dalamnya banyak orang yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya, membentuk dan mengontrol karakter keseluruhan sistem, dan layaknya organisme menerima keseimbangan dan perubahan. Kemudian yang keempat, tradisi psikologis mengenai individu sebagai makhluk sosial yang berasal dari kajian psikologi sosial. Tradisi teori ini berfokus pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, dan kepribadian dari sifat dan persepsi. Kemudian yang kelima, tradisi sosiokultural mengeksplorasi dunia interaksi manusia yang menjelaskan bahwa realitas bukanlah seperangkat susunan di luar kita, tetapi dibentuk melalui proses interaksi di dalam kelompok, komunitas, maupun budaya. Kemudian yang keenam ialah tradisi kritik. Tradisi kritik yang berangkat dari asumsi kesenjangan dalam masyarakat. Teori-teori pada tradisi kritik ini menyangkut bagaimana kekuatan, tekanan, dan keistimewaan sebagai hasil dari bentuk-bentuk komunikasi dalam masyarakat. Kemudian yang ketujuh ialah tradisi retorika. Tradisi retorika menjelaskan bahwa konteks komunikasi antar personal dan komunikasi massa. Tradisi ini berfokus pada bagaimana proses-proses merancang. Kemudian materi ketiga, teori komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang mempelajari berbagai aspek yang terkait dengan penciptaan makna yang terjadi antara dua orang, serta bagaimana itu memiliki pengaruh terhadap orang lain agar dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Di antara karakteristik komunikasi antar pribadi antara lain, yang satu, komunikasi antar pribadi dimulai dari sendiri. Jadi komunikasi antar pribadi dimulai dari diri pribadi sendiri, kemudian baru ke pribadi yang lain. Kemudian yang kedua, komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Kemudian yang ketiga, komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi, pesan, hubungan antar pribadi. Kemudian yang keempat, komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara orang-orang berkomunikasi. Kemudian yang terakhir, komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah atau diulang. Macam-macam teori komunikasi antar pribadi diantaranya ialah teori kumpulan tindakan. Teori kumpulan tindakan merumuskan tentang sifat kreatif manusia mengenai bagaimana mungkin bagi kita untuk mendengar maupun berkata, berpikir, dan berbuat. Kemudian yang kedua ialah teori atribusi, yaitu menemukan penyebab yang baik dalam mencari untuk teori. Contohnya, kita bertanya pada diri kita, mengapa orang lain terlihat kesepian? Kemudian yang ketiga ialah teori konstruktivisme, yaitu
menjelaskan perbedaan-perbedaan individual dalam kecakapan berkomunikasi. Kemudian yang keempat, teori interaksi imajiner, yaitu mempunyai gambaran-gambaran mental mengenai komunikasi antar pribadi. Kemudian yang kelima, teori perencanaan komunikasi, yaitu pencapaian tujuan melalui tindakan komunikasi. Seperti contoh, seseorang berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan tujuan untuk menghilangkan suatu kebosanan. Kemudian yang keenam ialah teori pembentukan relasional, atau hubungan terdapat tiga dialektif atau rangsangan keinginan, yaitu integration, separation, stabilizing, dan expression privasi. Kemudian yang ketujuh ialah teori reduksi ketidakpastian. Yang kedelapan, teori akomodasi komunikasi. Yang kesembilan, teori analisis percakapan. Dan yang terakhir adalah teori pelanggaran harapan. Kemudian materi keempat adalah teori komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan adanya interaksi individu dengan individu lain, sehingga adanya sebuah kelompok untuk mengadakan kegiatan rapat, konferensi, dan kegiatan lainnya. Karakteristik komunikasi kelompok ialah 1. Komunikasi kelompok memiliki sifat formal. Kemudian yang kedua, komunikasi kelompok terorganisir. Yang ketiga, komunikasi kelompok terlembagakan. Yang keempat, komunikator dalam kelompok ini haruslah mempunyai beberapa proses yang sederhana dan mudah dimengerti dari sekian banyak proses-proses yang timbul secara simultan. Kemudian menggunakan beberapa istilah yang akan memudahkan untuk mengorganisir pengamatan. Kemudian karakteristik komunikasi kelompok menurut Brilhart. 1. Meliputi sekelompok kecil orang yang terdiri dari 2 orang hingga 20 orang, sehingga setiap orang menjadi sadar dan mampu beraksi terhadap yang lainnya. Kemudian yang kedua, menggunakan keberhasilan pencapaian tujuan setiap orang harus terikat dalam kondisi saling tergantungan. Kemudian yang ketiga, setiap orang diharuskan mempunyai rasa saling memiliki dan mengidentifikasi diri dengan anggota kelompok lain. Kemudian yang keempat ialah interaksi secara oral, walaupun tidak seluruh interaksi berlangsung secara oral, tetapi yang signifikan melalui pembicaraan. Kemudian yang keempat ialah perilaku kelompok didasarkan pada norma-norma, nilai-nilai, dan prosedur yang diterima tiap anggota. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan suara yang tidak jelas, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.